Yo, what's up, sis Barto. Di video kali ini gue mau ngebahas Samsung A54, Galaxy A54. So-soan aja, ala-ala gadgetin gitu. Enggak juga sih sebenarnya, kayak sayang aja gitu kalau nggak dibikinin konten. Jadi bokap gue tuh kan pakai Samsung Galaxy Note 5 itu dari tahun 2016, dan sebetulnya nggak rusak juga sih, cuma kemarin ada sedikit kendala tuh di charger, karena kan chargernya udah rusak ya. Jadi dia pakai charger yang nggak asli gitu, jadi pokoknya ada kendala lah di port chargernya gitu. Dan terus memorinya juga udah penuh gitu, karena kan ya namanya orang tua ya, jadul gitu. Terus disuruh mindahin ke laptop juga nggak mau dia, jadi tetap di HP. Jadi memorinya full. Terus kemarin juga sempat portnya rusak, dan ya udah berapa tahun berarti ya, 7 tahun tuh. 7 tahun dia pakai Note 5 itu, dan masih awet sih sebetulnya, layarnya nggak ada masalah. Terus dari segi baterai juga masih kuat-kuat aja gitu, tapi ya udahlah, emang harus diganti juga sih sebetulnya. Jadi biar ada backup, jadi gue beli ini buat dia, Samsung Galaxy A54. Kenapa gue beli A54? Ini gue beli second sih sebetulnya, nggak yang baru gitu, karena yang baru kalau nggak salah masih di 5 jutaan gitu, hampir 6 juta lah pokoknya. Jadi belinya ini aja yang harga 4,5 ini juga, dengan RAM 8 GB, memorinya 128 GB. Ini masih bisa ditambah memorinya pakai memori eksternal gitu. Jadi si Babeh itu kan kalau dulu kalau nggak salah masih 64, yang Note 5 itu masih 64 GB gitu. Nah ini udah 128, 2 kali lipat lebih besar, dan masih bisa ditambah. Kalau yang Note 5 dia nggak ada eksternalnya gitu, mungkin teknologi zaman itu ya masih kayak gitu. Jadi ini Samsung Galaxy A54. Dan kayak gimana keunggulan dari A54, langsung aja kita unboxing dulu ya. Mulai dari unboxing, terus hasil foto, video, main game, kayak gimana hasilnya, check this out. Oke, pertama-tama kita unboxing dulu guys. Jadi ini tampilannya ya, A54 warna hitam, Samsung, kameranya 3, terus ini dus belakang, tampilannya kayak gini ya, ada bla bla blanya lah gitu seperti biasa. Terus di bawah ada segelnya, karena saya kan ya udah nggak segel ya. Oke, langsung aja kita buka. Nih isinya, yang pertama kayak gini dulu ya. Nah ini kertas buat charger gitu ya, kabel charger ya. Terus ini buku panduan dan lain-lain biasanya ada pin sih, tapi namanya second ya, udah diambil kali sama yang punya. Nah terus di dalam sini ada kabel charger, terus ada buku-buku panduan gitu ya, sama dikasih soft case bening. Nah ini dia udah Type C to Type C ya, jadi emang udah kekinian lah HP-nya gitu, HP baru gitu. Jadi kalau keluaran lama mungkin masih ada yang Type C to Type E gitu. Nah ini dia HP-nya tuh, gila keren banget bro. Ini bukan plastik ya, jadi dia mewah gitulah tampilannya tuh. Ada 3 kamera, terus pokoknya kaca gitu lah dia materialnya. Gua nggak tahu namanya apaan ya. Pokoknya ini mewah lah kelihatannya, terus keren gitu. Jadi nggak kayak Samsung murah pada umumnya gitu. Mungkin kalau pakai ini kelihatan mewah sih, tapi kalau misalkan gue pakein case kayak gini gitu ya. Tapi kan ini untuk melindungi sebetulnya. Ya terserah kalian dah. Silahkan mau gimana caranya. Tuh malah jadi nggak kelihatan sih sebetulnya mewahnya gitu. Tapi untuk proteksi sih gue rasa worth it lah pakai soft case kayak gini gitu. Ini beningnya, ada tombol power, volume, up and down. Sebelah kiri nggak ada apa-apa ya. Terus di atas ada kabel sinyal ya. Terus di bawah port USB sama speakernya 1 gitu. Ini dia tampilannya Galaxy A54. Kita coba nyalain ya. Kita tunggu dulu. Lumayan cepet ya kayaknya, dari mati sampai ke nyala nih nggak terlalu lama lah. Saya butuh beberapa detik doang dia untuk proses saya benar-benar masuk ke dalam gitu. Tunggu bentar lagi. Nah ini udah masuk nih. Kebetulan ini kan udah di factory reset, jadi kita mulai dari awal lagi ya. Mulai terus
skip dulu aja dah. Lewati dulu, lewati lagi, ya lewati aja lah. Nanti lagi aja. Kan cuma buat video ini doang ya, jadi gue mau langsung skip ke yang intinya doang. Ini HP di tahun sekarang worth it banget ya. Ini umurnya kan masih panjang banget, berarti dia sampai ke 3-4 tahun ke depan masih aman. Jadi kalau kalian mau beli HP, coba pertimbangin dulu deh secondnya, mau yang second jadul yang udah lama, apa yang baru kayak gini. Yang baru dapatnya kan ya mungkin seadanya gitu ya, tapi kalau misalkan HP yang lama mungkin teknologinya lebih mungkin speknya di atas ini, cuma masalahnya di umur kan, apalagi baterai itu. Mending kalau yang sebelumnya pemakaiannya bagus, kalau jelek gitu. Nah balik lagi, ini tampilan ini ya, home-nya tuh, pokoknya Samsung banget lah. Kita coba apa ya. Nah kita cari Samsung Finance dulu. Jadi kalau misalkan kalian tahu berita yang lagi happening sekarang, kalau dia masih ada aplikasi Samsung Finance, berarti dia masih nyicil, dan jangan kalian beli ya kalau misalkan ada yang kayak gitu. Itu HP second tapi belum lunas terus mau dia jual gitu. Agak ngeri juga sih Samsung, ngapain bikin aplikasi kayak gitu ya. Nah ini kita mau cek ini ya tentang ponsel lebih lanjut, informasi status dan lain-lain. Oke, resmi sih ini aman ya. Takutnya kan Inter ya, nanti Inter malah bermasalah lagi, tau-tau sinyalnya hilang gitu. Pokoknya harus dicek dulu lah, lebih teliti lagi kalau mau beli barang second ya, karena kan kita takutnya ditipu gitu sama orang karena yang bagian-bagian kita nggak tahu gitu. Pokoknya harus dicek. Nah untuk ngeceknya ketik bintang 0 pagar, bintang pagar 0 terus bintang pagar. Nah ini kan banyak nih pilihannya nih, untuk pokoknya banyak lah untuk ngecek layar, speaker, terus touchscreen-nya jalan apa enggak gitu. Pokoknya diceklah satu-satu. Oke, ini tanpa berlama-lama langsung aja gua cek ya buat kalian lihat. WhatsApp sis Bartol. Video kali ini gue pengen review Swiss Bell Resort Hotel. Lokasinya ada di Dago. Ini hotel udah sering banget sih sebetulnya kesini, cuma kali ini akhirnya gue bisa videoin untuk sharing barang kalian nih. Nah ini penampakan depannya. Nah ini kurang tahu kenapa banyak mobil, soalnya parkir mobil tuh setahu gue ada di bawah sih. Mungkin ini parkir sementara, mungkin yang mau check in atau yang mau check out dia.
Oke, ini adalah hasil kamera belakang. Kelihatan banget ya jernihnya gitu. Detail, terus ini kita zoom. Nah, ini kelihatan masih bagus sih. Terus ini lebih dekat juga. Cuma fokusnya dia agak hilang ya. Terus kalau misalkan dekat banget nih, iya lumayan sih, nggak terlalu pecah ya, keren. Terus ini mode white-nya juga warnanya masih apa ya, masih dapet lah, masih cerah gitu. Nah ini gue coba pakai kamera belakang, ngambil gambar mainannya tuh. Oke ya, warnanya bagus, terus fokusnya juga dapet. Enak sih kalau HP zaman sekarang, detail gitu. Nah ini kalau ke daun tuh warna hijaunya tuh dapet banget gitu kan. Kalau kita zoom juga masih kelihatan detailnya gitu. Ini kalau kalian yang suka foto-foto nih pasti keren banget lah pakai HP ini gitu. Nih ini white-nya ya. Cuma kalau white-nya dia warnanya agak kurang. Ya, jadi ini adalah hasil video dari kamera belakang. Selama cahayanya bagus sih, hasilnya juga pasti bagus ya. Langitnya juga warna biru. Terus mungkin dari stabilnya aja nih yang kurang. Ini gua selfie kamera depan, terus ini videonya. Ini adalah hasil video kamera depan dengan Full HD 60 fps. Hasilnya bagus, selama cahayanya juga bagus ya. Coba kita lihat di indoor gimana hasilnya. Nah sekarang gue coba di indoor. Indoor juga masih bagus ya untuk zoom biasa, terus di zoom lagi nih. Ini juga masih bagus gitu. Terus lebih dekat lagi, sebetulnya ini cahayanya juga cuma cahaya lampu biasa doang ya. Cuma kalau misalkan zoom dekat banget dia udah pecah tuh. Nah ini videonya. Nih lihat dari dekat ya. Tuh bagus sih. Kayaknya lumayan juga sih pencahayaan pakai lampu kamar doang. Cuma kalau misalkan kalian mau bikin video sebaiknya di luar lah, pakai cahaya alami gitu dari matahari, itu pasti dapatnya keren banget. Nah ini gue coba nih ke anak gue nih. Tuh bagus kan ya. Lumayan sih buat di indoor gitu. Kalau misalkan kalian lagi ngerekam ada acara keluarga, atau lagi pengen ngerekam ini momen-momen sama bayi nih kayak gini-gini. Tuh, makin lama di zoom makin dekat, gambarnya juga nggak terlalu pecah yang parah gimana-gimana sih. Jadi lumayan lah, bagus sih segini menurut gua. Oke lah kalau misalkan kalian pengen jadi vlogger gitu ya kan. Nah ini video kalau hasilnya diambil dari indoor ya, selama cahayanya bagus lumayan sih hasilnya. Ya jadi gitu tadi hasil uji cobalah Samsung Galaxy A54. Gue bacain aja ya spesifikasinya nih biar kalian kebayang lah. Sebenarnya gue bukan yang gadget keren-keren kayak gadgetin sih, gue bikin yang umum aja lah, kayak lu orang tua yang mau beli HP terus kayak ya yang penting orang tua apa sih, kayak WhatsApp, YouTube, terus foto, video, cuma yang gitu-gitu doang kan paling. Cuma gue mau ngasih tahu aja nih yang umum aja lah ya, nggak usah yang sampai benchmark Antutu yang kayak gitu-gitu, gue nggak paham deh. Nah Galaxy A5 ini udah 5G gitu. Ya kalau misalkan nanti teknologi udah lebih canggih nih kayak sekarang kan sebetulnya 5G udah masuk ya, cuma kan kenceng banget jadi ngabisin kuota gitu. Semoga kayak WiFi juga kan udah 5G sekarang ya, jadi bisa ngapa-ngapain tuh jadi lebih cepat gitu. Nah 4 fitur unggulannya, yang pertama desainnya keren sih ini. Jadi dia bukan plastik lagi gitu, jadi kayak bahan kaca gitu. Ini sih udah gua pakein case ya. Cuma kalau misalkan dia nggak dipakein case emang kelihatan mewah gitu. Terus awesome video, awesome nightography gitu. Terus awesome screen, kesederhanaan yang mewah, 5G, terus apa lagi ya? Kameranya ada 3 nih. 4 sama yang di depan berarti, front kamera. Front kameranya, kamera depannya ini 32 megapiksel. Terus kamera belakang yang paling atas ini ultra wide. Ultra wide tuh yang 0,5 kalau kalian buka foto gitu, terus pengen foto itu kan defaultnya kan pasti 1 kali zoom. Nah kalau ultra wide 0,5 gitu, jadi dia ngambil gambarnya lebih luas. Terus main kamera ini yang kedua,
Ini 50 megapiksel, terus makro kamera 5 megapiksel. Makro tuh kalau kalian deketin tuh fotonya terus ke daun misalkan, itu gambarnya kan jadi lebih detail. Nah itu makro kamera. Rekam video jadi lebih mudah. Ya videonya bagus sih kalau cahayanya terang kayak tadi ya. Jadi dia bisa sampai 60 frame per second gitu. Jadi ada pilihannya, nanti sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Layar terang dan jelas. Nah ini kenapa gue beli ini tuh karena dia tuh kalau misalkan siang-siang terus di luar gitu, jadi dia punya apa namanya, tingkat kecerahannya tuh bisa disesuaikan. Kadang kan ada HP yang misalkan kita lagi di luar gitu, terus kayak gelap aja gitu, jadi kita harus giniin HP kita gitu supaya bisa ngelihat HP kita. Nah kalau ini enggak, dia jadi begitu kita keluar gitu, dia kena sinar matahari, dia menyesuaikan lah gitu, jadi enak ngeliatnya juga, apalagi buat orang tua gitu kan. Kayak gini sih membantu sekali gitu. Performa 5G, terus prosesor octa-core, eksternalnya ada dua sih, 128 sama 256, tinggal menyesuaikan aja lah, terserah kalian gitu. Cuma kalau gua ini aja lah, nanti toh bisa ditambah sih pakai eksternal, kayak eksternalnya yang lebih gede gitu. Baterai 4905 mAh ya, jadi lebih awet juga sih, lebih tahan lama lah. Jadi mungkin 1 hari juga cukup sih kalau buat orang tua, paling besoknya baru ngecas lagi gitu. Kecuali kalian yang aktif di sosial media terus main game, mungkin pagi dicas, malam harus dicas lagi gitu. Lebih peka terhadap haptik ya, jadi lebih sensitif sih, lebih enak. Tahan di lingkungan yang berat ya, katanya udah tahan air dan debu ya, IP67, terus suaranya udah Dolby Atmos. Cuma sayangnya dia nggak ada kabel jack 3,55 ya, jadi mungkin harus pakai yang Bluetooth atau pakai ini ya, pakai apa namanya, kayak adaptor gitu ke Type C, dari Type C ke jack 3,55 gitu, baru pakai headset yang tradisional itu lah. Tapi kalau sekarang kayaknya harusnya udah zaman yang ini ya, yang Bluetooth wireless gitu. Banyak sih yang murah juga sekarang. Gunakan dengan tenang, update OS, terus apa lagi nih? Spesifikasi 202 gram beratnya. Oke, udah itu doang paling. Oh iya, kenapa gue beli ini gitu ya, second? Karena sebetulnya gue kepikiran tuh pengen beli Samsung Note 10 gitu. Itu kan harganya sama ya, beda tipis banget, cuma beda 200.000 doang. S10 kalau enggak Note 10 itu harganya seginian juga. Tapi yang gue jadi pertimbangan tuh gini, karena kan itu barang rilis tahun 2020 gitu, jadi umurnya tuh kayak udah 3 tahun gitu. Jadi gue kayak masih ragu aja gitu sama pengguna sebelumnya, karena kan kita nggak tahu ya kalau second gitu dia makainya apik apa enggak gitu, terus sambil dicas apa enggak. Biasanya kan orang suka ada yang handphonenya dicas tapi sambil main game lah atau sambil online, itu kan sebetulnya merusak ini ya, ketahanan baterai gitu. Jadi gue pikir kalau dipikir-pikir lagi, udah dipakai 3 tahun, dipakai 3 tahun lagi, ini nggak ya, worth it nggak ya? Jadi akhirnya ya udahlah, beliin aja yang keluaran 2022 gitu. Jadi umurnya baru setahun, tapi ini sih dia baru pakai 2 bulan gitu, ya langsung dijual. Jadi untung banget sih gue dapet ini gitu. Jadi umurnya masih baru gitu, jadi mungkin sampai 4-5 tahun masih awet lah gitu untuk orang tua mah gitu ya. Kalau gue sendiri sih pakainya iPhone kebetulan. Nah kalau untuk orang tua gue sih ini cukup kayaknya. Dia paling ya bukannya gitu-gitu doang, paling Facebook, YouTube, WhatsApp, terus foto-foto, video buat kerjaan dia kayak gitu. Nah jadi buat kalian yang mau beli HP second, jangan lupa dicek dulu kayak tadi caranya. Terus buat Samsung juga nih, kalian harus cek apakah dia ada aplikasi Samsung Finance atau enggak, karena kan itu yang lagi rame sekarang tuh. Itu harus dicek benar-benar ya. Kalau misalkan ada aplikasi itu, jangan dulu dibeli lah gitu. Karena kan itu berarti masih nyicil tuh katanya. Kalau berita yang gue baca tuh kayak gitu. Jadi ngeceknya ada aplikasi itu apa enggak setelah reset atau pokoknya di reset lah. Kalau misalkan di reset masih ada, nah itu berarti HP-nya masih nyicil gitu. Hati-hati aja. Aneh juga ya kayak gitu ya Samsung. Jadi ada celah gitu buat orang ya menipu lah orang yang nggak paham, kan bahaya juga ya gitu.
Oke, mungkin video ala-ala bahas gadget sampai di sini dulu. Mungkin di video selanjutnya apalagi ya entahlah nanti. Pokoknya like, comment, dan subscribe aja biar tahu video selanjutnya apa. Ya oke. Thank you so much yang udah nonton. See you next time. Gue Barto. God bless you.